Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu RR Afiati Fatimah SPD, yang kami hormati orang tua, ayah bunda, wali siswa kelas 5 UBK, dan yang kami hormati dan kami banggakan guru-guru kelas 5. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri sosialisasi AKM tanpa halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai ke segala umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kami haturkan terima kasih kepada ayah bunda hebat semuanya yang telah bergabung di Zoom meeting untuk sosialisasi AKM kelas 5 UBK di sela-sela kesibukan ayah bunda semuanya. Semoga sosialisasi AKM ini berjalan lancar dan akan membawa manfaat bagi sekolah kita tercinta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik ayah bunda yang kami hormati, untuk menyingkat acara akan kami bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti pemaparan sosialisasi AKM, yang keempat adalah penutup. Monggo ayah bunda hebat semuanya, kita awali sosialisasi AKM pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menyambut acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu RR Afiati Fatimah SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar? Selamat pagi ayah bunda hebat semuanya. Ayah bunda dari kelas 5 UBK SD Muhammadiyah Pakem tercinta. Sehat-sehat semuanya ayah bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini sesuai dengan agenda kita, bersama dengan wali kelas 5 kita akan mengadakan sosialisasi ANBK tahun 2021. Kami haturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga karena di sela-sela kesibukan ayah bunda semuanya, ya, pagi hari ini masih meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita menyamakan persepsi kita, ya, akan kegiatan yang akan diadakan dalam rangka asesmen nasional tahun 2021. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan karunia sehat, nikmat sehat sampai dengan hari ini, dan kita berharap agar pandemi ini segera berakhir dan anak-anak hebat kita, anak-anak UBK bisa segera melaksanakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah dalam waktu dekat. Ayah bunda hebat semuanya, bahwa dalam rangka program pemerintah tahun ini, ya, sepertinya juga sudah diketahui oleh ayah bunda semuanya, bahwa nanti kita akan mengadakan asesmen nasional yang merupakan upaya untuk memotret
pendidikan kita, mutu pendidikan itu secara komprehensif di seluruh Indonesia. Jadi nanti semua sekolah yang ada di Indonesia wajib melaksanakan asesmen nasional ini. Nah, tentu saja informasi yang diperoleh ini nanti akan digunakan pemerintah untuk memetakan sejauh mana tingkat kualitas ya Nda ya, tingkat kualitas pembelajaran itu secara nasional, dan pada gilirannya juga nanti akan bermanfaat untuk siswa-siswa kita sendiri. Jadi pemerintah nanti bisa memotret sebenarnya posisi kualitas pendidikan itu gimana. Nah, dari kegiatan asesmen nasional ini nanti akan dipotret beberapa hal mengenai AKM ya, yaitu asesmen kompetensi minimum yang nanti meliputi pengukuran dalam bidang literasi membaca dan juga literasi matematika atau numerasi. Yang mana saat ini memang di era yang sudah sangat berkembang, kemampuan untuk literasi membaca dan literasi numerasi ini wajib kita miliki. Nah, untuk itu upaya pemerintah ini tentu saja harus kita dukung, seraya kita mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa menghadapi perkembangan pendidikan yang memang sedemikian cepat ini. Diharapkan anak-anak mempunyai kompetensi literasi yang nanti sudah ditetapkan dan juga kompetensi numerasi. Nah, pada saatnya nanti akan diadakan asesmen nasional atau ANBK ini, dan nanti akan dijelaskan paparannya lebih lengkap oleh Nda Mana di sini ya. Tadi sudah Nda Ina, kemudian Nda Mana. Nah, apa dan bagaimana nanti, apa yang harus dipersiapkan, kemudian sejauh mana kepentingan sekolah dalam hal ini ya, nanti karena di sini semua sekolah ini melaksanakan, jadi tentu saja ada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita akan nanti mengikuti paparannya, kemudian siapa saja yang akan dibidik untuk mengikuti asesmen ini, karena nanti juga akan berbasis computerized ya, Ayah Bunda. Nah, tidak usah khawatir bahwa ini nanti akan mempengaruhi prestasi dari anak-anak kita, nilai rapot atau kelulusan dan sebagainya ya. Jadi nanti pengukuran ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan kita. Jadi tidak berpengaruh pada nilai pribadi anak ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, mari kita simak bersama paparan dari Nda Mana. Dan nanti sekaligus tim sekolah dalam kegiatan asesmen nasional ini nanti akan langsung diampu oleh wali kelas 5 semuanya. Jadi ada Nda Ina, kemudian Nda Mana besok sebagai proktor ya, kemudian ketua dari kegiatan ini adalah Nda Santi, dan teknisi kita bersama dengan Nda Ruri. Nah, nanti persiapannya bagaimana, anak-anak harus melakukan simulasi itu kapan, jadwal pelaksanaannya kapan, kita simak bersama penjelasannya. Nah, begitu Ayah Bunda, kami mohon support dukungannya bahwa memang anak-anak sekarang dituntut untuk lebih banyak ya, belajar memahami literasi dan numerasi yang kemungkinan ini memang selalu bersentuhan ya dengan kehidupan kita sehari-hari di hari ini, dan tentu saja manfaatnya akan diharapkan untuk masa depan anak-anak kita. Begitu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari persiapan acara sosialisasi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bunda Afid yang telah memberikan sambutannya. Baik Ayah Bunda yang kami hormati, tadi sudah mendengarkan sedikit tentang sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Sudah pirsa sak menika AKM menika asesmen kompetensi minimum. Sanes ayo kita makan je. Nah, untuk tahu lebih lanjut AKM itu apa dan pelaksanaannya bagaimana, ini akan dipaparkan oleh Nda Mana Wasalwa untuk acara inti pagi ini. Pada Nda Mana kami persilakan. Ya, terima kasih Nda Ina. Suara saya terdengar jelas nggih, Bapak Ibu? Jelas, ya, Nda. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya hormati, ibu kepala sekolah yang saya hormati, dan juga rekan saya Nda Ina, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena di tengah kesibukan ayah bunda semuanya masih bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam acara sosialisasi ANBK tahun 2021. Mungkin sedikit ini ya, agak bingung ya Bapak Ibu, karena kalau di undangan judulnya sosialisasi AKM. Loh, kok ini ANBK ya? Kita dapat tambahan singkatan lagi, Nje. Ya. Jadi nanti di dalamnya itu akan membahas juga tentang AKM. Jadi AKM itu bagian dari ANBK ini. Tadi sudah dipaparkan oleh Nda Afid sedikit tentang AKM tersebut. Baik Ayah Bunda, di sini saya akan menjelaskan seperti apa sih asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM yang insya Allah akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Nda Afid, saat ini sekolah-sekolah di Indonesia itu melaksanakan asesmen nasional, baik dari SD hingga SMA, SMK. SMA, SMK, dan SMP sudah melaksanakan. Kalau SD baru akan AN atau asesmen nasional. Mohon izin, kita menyingkat waktu saja ya. Mohon izin saya akan share screen untuk penjelasan tentang asesmen nasional. Ya. Sudah nampak nje, Ayah Bunda? Ya. Jadi hari ini sosialisasi AN. AN adalah kepanjangan dari asesmen nasional. BK tadi ada ANBK, BK-nya itu adalah berbasis komputer. Jadi asesmen nasional berbasis komputer. Saya jelaskan dulu. Nah, jadi asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu sekolah. Mutu sekolah baik itu madrasah atau program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi dari SD sampai SMA tadi. Nah, mutunya dilihat dari hasil belajar murid yang dilihat dari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Mungkin Bapak Ayah Bunda yang ngasto guru mungkin sudah sedikit tahu asesmen nasional yang sekarang lagi viral-viralnya menikah. Jadi ini tujuannya. Jadi dari asesmen nasional nanti akan menghasilkan informasi akurat. Untuk apa informasinya? Untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar di suatu sekolah. Kemudian selain itu juga untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi memang lebih ke penilaian ke sekolah gitu loh. Jadi kayak rapotnya sekolah gitulah. Kemudian selain itu juga nanti kita bisa melihat perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan adakah kesenjangan dalam sistem pendidikan. Jadi hasilnya asesmen nasional nanti akan digunakan untuk perbaikan sekolah. Tentang ini saya singkat saja, Nah, pada asesmen nasional ada 3 hal yang akan diukur Ayah Bunda. Yang pertama ini, yang kemarin sempat di grup ayo kita makan. Nah, AKM menikah ini asesmen kompetensi minimum. Nah, ini yang diukur. Kemudian ada juga survei karakter. Ini nanti terkait dengan sikap, kebiasaan, profil pelajar Pancasila. Jadi tentang kepribadian siswa. Kemudian yang ketiga adalah akan juga dilihat lingkungan belajarnya. Jadi ada survei lingkungan belajar. Jadi 3 hal ini itu adalah termasuk di asesmen nasional. Jadi AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Menikah? Lanjut Nah, AKM itu mengukur literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika di sini. Jadi makanya kemarin kita sudah sempat meminjamkan buku AKM, Nah, jadi buku AKM itu harapannya anak sudah ada gambaran ke anak. Jadi AKM itu yang dipelajari adalah tentang literasi membaca,
dan numerasi, ya. Kemudian juga ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid mengacu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ketiga yang dilihat, yang dinilai dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini kalau survei lingkungan belajar atau sering kita singkat SLB, itu yang mengerjakan, yang mengisi tidak hanya peserta dari siswa, tapi guru dan kepala sekolah itu juga mengisi survei lingkungan belajar. Tapi memang yang lebih banyak diukur di sini adalah siswa, karena siswa kan sudah mengerjakan AKM, kemudian mengerjakan survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Lanjut nggih? Nah, ini fakta penting tentang AN, karena di luar sana mungkin banyak yang bingung, ini untuk apa sih? AN itu apakah sama dengan ujian nasional? Apakah menentukan kelulusan? Nah, harapannya ini bisa menjawab nggih. Jadi, asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan siswa. Nah, yang melaksanakan asesmen nasional adalah siswa kelas 5 untuk SD, kemudian di SMP siswa kelas 8, dan SMA kelas 11. Jadi, tengah-tengah kelas gitu. Ya. Nah, yang mengikuti hanya 30 siswa yang dijadikan sampel, yang mewakili populasi di satuan pendidikan. Kebetulan siswa kita banyak, nggih. Untuk kelas 5 ini ada 86 siswa. Nah, yang ikut AKM besok itu tidak semuanya, hanya diambil 30 siswa peserta utama dan 5 peserta cadangan. Jadi totalnya 35. Tapi kalau di suatu sekolah yang misalnya jumlah siswanya kurang dari 30, mereka ikut semua. Begitu. Kemudian AKM hanya mengukur literasi dan numerasi sebagai kemampuan dasar manusia dalam kehidupan nyata. Jadi memang soalnya itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian asesmen nasional juga memotret sikap, nilai, keyakinan serta perilaku. Ini yang masuk survei karakter tadi. Nah, murid dan PTK ini tenaga kependidikan ya, juga mengerjakan survei lingkungan belajar. Nah, kembali diulangi di sini, AN dan AKM bukan pengganti ujian nasional. Jadi tidak ada kisi-kisi untuk AN, ya. Jadi soalnya sangat beragam. Jadi tidak seperti UN, ASPD yang ada kisi-kisinya seperti itu. Jadi sangat luas sekali ini. Kemudian simulasi AKM untuk SD itu dilaksanakan 18 Oktober 2021. Itu minggu depan, ya. Kemudian untuk pelaksanaan AN-nya itu di bulan November. Nanti akan saya jelaskan time schedule-nya, jadwalnya. Nah, AN ini dilaksanakan di sekolah dengan semi daring. Jadi bukan murni daring, bukan murni online. Jadi kita semi daring. Baik, kami lanjutkan ya. Ada tambahan lagi terkait fakta tentang asesmen nasional. Jadi bukan pengganti ujian nasional, kemudian ini dengan metode computer based test semi daring sesuai dengan keterampilan abad 21, soalnya beragam. Katanya sih mengurangi stres, J. Tapi besok semoga betul-betul tidak mengurangi stres, J. Tidak membebani anak maupun orang tua. Kemudian sebagai sarana evaluasi bagi sekolah, jadi demi perbaikan kualitas mutu pembelajaran di sekolah kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke AKM. Di awal saya sudah bilang AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Jadi AKM ini adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Yang diukur di AKM itu yang pertama adalah kemampuan literasi atau membaca dan kemampuan numerasi atau matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan survei karakter. Yang survei karakter ini berkaitan dengan sikap kepribadian anak, J, dan nanti acuannya ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini ayah bunda. Besok ketika anak itu mengerjakan AKM, instrumennya, untuk yang literasi, membaca, konten soalnya ini berisi ini, teks, informasi, dan sastra. Kemudian, proses kognitif yang diambil, atau yang diharapkan
muncul di anak bisa menemukan, terus menginterpretasi dan integrasi, mengevaluasi dan merefleksi informasi. Jadi memang saat pelaksanaan nanti di soal literasi itu bacaannya mungkin agak panjang-panjang deh. Namanya juga membaca ya. Jadi anak dituntut untuk bisa mengerti informasi yang disampaikan oleh bacaan tersebut. Nah, konteksnya nanti dihubungkan dengan personal, kepribadian, sosial, budaya, dan saintifik. Ini untuk yang literasi membaca. Kemudian untuk numerasi, nanti konten soalnya berisi tentang materi ini, aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Kayaknya kalau melihat ini kayaknya susah banget ya. Tapi insya Allah soalnya itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan yang seperti UN yang ini ya apa rumus-rumus seperti itu malah sedikit sih. Tapi ini lebih dihubungkan ke kehidupan sehari-hari tentang jual beli misalnya. Nanti kalau numerasi sama Ndak Ina ahlinya. Baik. Kemudian untuk numerasi ini proses kognitif yang dinilai adalah pemahaman, penerapan atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan penalaran. Nah, konteksnya sama dengan literasi ya, nanti dihubungkan dengan personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ayah bunda saya kecepatan nggak ya? Semoga tidak ya. Nanti masih bisa dilihat lagi. Nah, untuk bentuk instrumen soal AKM-nya, ini ayah bunda. Jadi ada pilihan ganda yang hanya memilih satu jawaban, kemudian ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu jawaban bisa lebih dari satu. Kemudian menjodohkan, kemudian ada isian singkat dan uraian. Nah, nanti anak akan dilatihkan untuk ini, memahami trik-trik bagaimana cara menjawab soal bentuk-bentuk ini. Karena kan nggak mungkin misalnya literasi membaca, anak udah baca sepaneng, masih bingung sama pertanyaannya. Nanti akan ada triknya gimana menjawab bacaan yang panjang dan jawaban yang sesuai, seperti itu. Nah, langsung saja kita ke jadwal pelaksanaan AN. Di awal bulan September, tanggal 1 September, kita sudah melaksanakan simulasi AKM, tapi itu baru simulasi sistem. Jadi simulasi apakah sistem kita sudah siap, karena saat AKM besok kan kita pakai komputer. Ada satu komputer server dan komputer klien. Nah, nanti anak akan menggunakan komputer klien. Simulasi pada awal bulan September itu, kita mencoba sistem itu. Alhamdulillah berhasil, sudah bisa berjalan, tapi waktu simulasi pertama itu memang kita belum menghadirkan siswa. Jadi siswanya kemarin masih guru yang jadi pura-pura jadi siswa. Jadi kita hanya mencoba sistemnya apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk besok tanggal 18-19 Oktober dan 21-22 Oktober, karena 20 Oktobernya libur nggih, ini ada simulasi AN SD gelombang 1, kemudian ada yang gelombang 2 juga. Nah, ini insya Allah kami akan menghadirkan siswa dari sekolah kita yang sudah terpilih untuk peserta AN, baik utama maupun cadangan. Begitu. Kemudian tanggal 25 sampai 28 Oktober itu gladi bersih asesmen nasional gelombang 1. Kemudian 1 sampai 4 November gladi gelombang 2. Ini yang penting kita melaksanakan, tidak semua dilaksanakan. Jadi kalau kita sudah ikut yang gelombang 1 ya udah gelombang 1 aja, tidak ikut yang gelombang 2, seperti itu. Jadi AN itu satu anak itu mengerjakannya 2 hari. Jadi hari pertama dia literasi, hari kedua numerasi. Jadi satu anak 2 hari. Seperti itu. Kemudian gongnya asesmen nasional akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11 November 2021. Nah, 8, 9, 12. Ada 4 hari, C. Kalau untuk total, setiap sekolah itu bisa melaksanakan AN 8 hari. Jadi disesuaikan dengan kemampuan fasilitas komputernya. Ya, alhamdulillah kita sudah mencukupi. Jadi insya Allah kita bisa melaksanakannya nggak sampai 8 hari. Begitu. Lanjut ya. Nah,
AN dilaksanakan dengan semi daring tadi, sudah disampaikan. Semi daring itu jadi begini Ayah Bunda. Jadi kan ada daring dan semi daring. Kalau daring online itu murni servernya dari pusat. Kalau servernya dari pusat kan ditakutkan ketika semua sekolah melaksanakan AN nanti servernya down, digeruduk lah istilahnya. Jadi malah nanti mungkin banyak kendala. Oleh karena itu ada pilihan semi daring. Kalau semi daring, sekolah itu menyediakan komputer server satu dan komputer klien. Komputer klien itu nanti yang akan dipakai oleh siswa. Jadi jawaban anak disampaikan ke komputer server. Nah, jadi komputer server mengirimkan jawabannya ke pusat. Jadi itu semi daring seperti itu. Peserta AN adalah 35 siswa, terdiri dari 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Data berasal dari pendataan asesmen nasional tahun pelajaran 2021-2022. Jadi, yang menentukan siswa masuk peserta 35 ini bukan sekolah, tapi adalah dari pusat yang diakses dari ini, data ini, biossd.kemdikbud.go.id. Jadi kami tidak bisa Bunda mengusulkan, oh besok yang ikut AKM itu anak ini aja. Tidak bisa, ternyata semua random atau diacak, ditentukan oleh pusat. Jadi mohon pemahamannya kalau misalnya besok anak putra putri ayah bunda terpilih, dihadapi saja, tidak usah takut karena ini tidak berhubungan dengan kelulusan siswa. Ini pure hasilnya nanti adalah sebagai rapat sekolah. Jadi penilaian untuk sekolah untuk perbaikan proses pembelajaran dan mutu sekolah Bu Afid ke depannya seperti itu. Nah, ini teknis pelaksanaannya, ini sedikit sekilas saja, ini internal dari kami yang mengatur ini. Jadi satu hari itu Bunda, kalau untuk jenjang SD itu disediakan 2 sesi untuk melaksanakan. Jadi ada sesi pagi dan sesi siang. Tapi karena bisa memilih kalau bisa memilih berarti kami usahakan untuk melaksanakan AN itu sesi pagi saja. Jadi biar anak-anak itu fresh. Karena kalau siang kasihan. Karena AN itu 2 jam, kurang lebih 2 jam Nanti kalau anak mengerjakan jam 1 itu jam-jamnya anak yang lelah, mungkin ada yang tidur siang, nanti malah tidak fokus. Maka kami akan mengusulkan untuk sekolah kita, AN dilaksanakan 1 sesi saja di pagi hari. Seperti itu. Ya, ini keterangan tentang peserta sampelnya, bagaimana cadangan, dan ada penjadwalan ulang atau tidak. Ini nanti ini tidak saya paparkan sepenuhnya untuk sekilas saja karena ini internal kami nanti. Nah, langsung saja ke sini untuk pelaksanaannya. Jadi asesmen nasional asesmen nasional itu ada 2 gelombang. 8 sampai 11 November 4 hari gelombang 1. Kemudian gelombang 2-nya 15 sampai 18 November. Nah, jadi setiap sekolah itu punya kesempatan 8 hari untuk melakukan AN. Kalau sekolah kita, karena alhamdulillah kita sudah punya fasilitas yang cukup, karena satu ruangan itu maksimal komputer yang bisa digunakan untuk AN itu ada 15. Tidak boleh lebih dari 15. Nah, jadi dengan hal tersebut kita bisa melaksanakan dalam satu gelombang. Nanti yang gelombang yang tanggal 8 sama 9 itu 15 anak pertama. Kemudian 10 dan 11 November 15 anak kedua. Jadi 30 satu anak melaksanakan 2 hari. Nah, ini pembagian jadwalnya. Yang hari pertama, sesi pertama ini jam 8 sampai 10.35 ini sudah termasuk persiapan Anak akan mengerjakan ini Ayah Bunda. Latihan soal. Ini latihan soal 60 menit. Dari sana itu yang menentukan dari sana. Jadi latihan soal ini pun nanti di dalamnya mungkin ada jawabannya Jadi hanya sebagai contoh gitu loh. Kemudian baru anak melaksanakan ini literasi membaca 75 menit. Kemudian survei karakter. Nah, ini 20 menit. Ini yang tadi tentang kepribadian siswa dan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini. Nah, kalau di siang hari itu ada sesi 2, maka anak akan mengerjakan jam 1 sampai jam ini 15.35. Nah, tapi insya Allah kita nggak pakai ini Ayah Bunda. Kita hanya pakai 1 sesi. Jadi biar anak-anak itu fresh. Jadi perlakuannya sama. Semua anak mengerjakan di pagi hari. Nah, besoknya lagi hari kedua
anak yang sudah melaksanakan hari pertama masuk lagi di hari kedua. Bedanya apa? Mereka mereka mengerjakan ini yang numerasi dan survei lingkungan belajar seperti itu. Jadi satu anak melaksanakan asesmen selama 2 hari. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Gitu nje. Saya lanjutkan. Nah, ini sedikit saya ambilkan data dari BIOS SD tentang anak-anak yang masuk peserta sampling. Nah, ayah bunda ini masih bisa berubah. Ini bisa diakses 2 hari yang lalu. Saya akses sementara, oh anaknya ini. Ternyata kemarin setelah dari dinas itu sudah tarik data kembali, tarik data ulang, ada perbedaan. Nah, ini baru hanya saya screenshotkan. Kemudian data ini akan keluar daftar nominasi tetapnya itu nanti jam 12. Nah, insya Allah jam 12 hari ini. Semoga tepat ya. Jadi nanti kalau sudah keluar, sudah fix, akan saya buat jadwal seperti ini. Kalau ini saya sampel dari sekolah lain ya yang sudah melaksanakan, kayaknya SD lain lah, bukan tempat kita. Ini hanya contoh, nanti akan saya buat seperti ini. Jadi siapa sih 30 peserta utama dan siapa 5 peserta cadangan. Ketika nanti sudah muncul datanya, sudah fix, maka anak-anak ini akan saya umumkan, kemudian akan kami buatkan WA group ya, untuk memudahkan kita berkomunikasi untuk persiapan AKM atau AN tadi. Jadi kalau sudah muncul anaknya kan kita lebih enak ya, lebih fokus untuk mempersiapkan anak-anak ini. Seperti itu. Mohon bersabar ya, semoga nanti tepat setelah jam 12 betul-betul bisa fix begitu. Nah, untuk menyambut itu tadi, maka tadi sudah saya sampaikan akan dibuat WA group, kemudian ada pembinaan khusus yang akan disampaikan lebih lanjut di WAG. Mungkin itu nanti kita zoom pembinaan khususnya. Dan terutama ini, membiasakan anak-anak untuk berlatih soal via web Pusmenjar. Sebelumnya, di awal dulu kami sudah pernah menyampaikan di WA group untuk menjelaskan sedikit tentang AKM, kemudian kami minta ayah bunda untuk mengakses web Pusmenjar. Nah, itu sebetulnya untuk ancang-ancang ini juga. Karena latihan soalnya itu mirip-mirip, memang acuannya dari contoh di Pusmenjar tadi itu. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Sukses AN, semoga hebat, semoga sehat, semoga juara. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan dulu ke MC dulu. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Terima kasih Ndak Mana yang sudah menjelaskan panjang lebar lengkap komplit jelas sekali tentang asesmen nasional. Tetapi mungkin dari ayah bunda sekalian masih ada yang mengganjal atau masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, monggo kami persilahkan. Mungkin bisa, iya. Aku bisa boleh nggak? Ayo, Onje, monggo yang mau bertanya bisa di chat nje, atau bisa raise hand juga bisa. Atau sudah paham semua, alhamdulillah. Nje, atau ini sudah paham semua nje? Iya. Atau nanti bisa jadi wali kelas. Nje, tidak ada yang bertanya, ayah bunda? Atau nanti bisa japri wali kelas, nje, bertanya ke kami, insya Allah akan kami jawab. Oh nje, monggo Ndak Mana mau nambah sedikit. Ya, saya tambahkan lagi nje, ayah bunda. Kalau mungkin ayah bunda juga bingung ya mau tanya apa ya. Semoga tadi paparan saya cukup jelas. Saya tekankan sekali lagi saja. Jadi intinya adalah AN akan segera dilaksanakan pada tanggal 8 November. Kemudian minggu depan itu ada simulasi. Simulasi memang tidak wajib menghadirkan siswa, tapi dari kami, insya Allah kami akan menghadirkan siswa, agar apa? Agar anak itu tahu gambarannya. Jadi mereka punya 2 kesempatan mencoba, yang pertama di simulasi, yang kedua di gladi bersih. Nah, jadi besok itu, insya Allah minggu depan kami akan hadirkan siswa untuk
latihan simulasi tadi. Untuk siapa tahu kan ini ya, anak tuh bingung besok tuh saya ngapain sih, harus apa. Terus jadi besok biar anak itu betul-betul mencoba komputer kliennya, mereka coba ngutak-utik soalnya. Kalau pas simulasi soalnya ini ya Bunda, masih apa ya, masih dummy istilahnya. Jadi tidak pure soal SD yang dikeluarkan ternyata. Kemarin saya BIMTEK itu kalau simulasi itu soalnya masih campur-campur, bisa soal SMA dikeluarkan. Jadi intinya cuma ngasih tahu bisa tuh begini loh modelnya, modelnya seperti ini loh, seperti itu. Jadi tidak usah takut, yang penting anak-anak besok tidak kaget. Jadi insya Allah simulasi besok tanggal 18-19 untuk 15 anak pertama, kemudian yang 21-22 itu untuk 15 anak kedua. Dan kalau simulasi itu waktunya belum 2 jam. Jadi hanya sebentar, seperti itu. Kemudian saat gladi, baru itu nanti sudah persis seperti asesmen nasional. Jadi begitu, jadi nanti kan anak bisa nyoba 2 kali, simulasi dan gladi. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kembali saya tekankan, tolong dipahamkan ke anak juga, tidak usah takut. Ya, tidak usah, aduh aku nanti kalau nilainya jelek seperti apa, nek aku ora iso nggarap piye. Tolong nanti bisa dipahamkan ke anak, enggak apa-apa, santai aja. Ini bukan untuk ujian untuk nilai kamu sendiri, tapi ini betul-betul untuk mengukur mutu sekolah. Jadi enggak berpengaruh terhadap nilai rapot anak atau kelulusan anak, tidak. Karena kan namanya emang mirip ya, AN, UN. Kalau SMP kan ada ANBK yang buat kelulusan, tapi kalau asesmen nasional yang ini bukan. Kemarin saat saya BIMTEK, semeriwingnya itu, rumornya maksudnya, asesmen nasional ini mau digunakan untuk akreditasi, seperti itu. Tapi mungkin masih bertahap ya. Jadi ini lebih untuk mengukur mutu sekolah. Karena untuk mengukur mutu sekolah, maka harapannya antara orang tua, siswa, dan kami, tim sekolah bisa saling bekerja sama agar kita mendapatkan hasil yang baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini demi sekolah kita tercinta, seperti itu. Kemudian tidak usah sepaneng. Tenang saja, insya Allah besok kami sudah mulai mengarahkan siswa untuk berlatih soal Pusmenjar itu, nanti didampingi oleh tim gurunya. Nanti ada Nda Ina, ada Nda Santi, dan juga ada saya. Jadi intinya nggak usah sepaneng aku harus belajar materi apa ya. Kemarin kalau lihat buku AKM kan susah-susah ya, karena ya namanya yang bikin buku mungkin juga masih ngawang-ngawang ya. Jadi materinya tuh kayaknya udah susah banget gitu. Jadi kalau kemarin dari BIMTEK bilangnya itu aja, cek web Pusmenjar, insya Allah soal-soalnya tidak jauh dari itu. Pusmenjar yang level kelas 5. Seperti itu. Dan nanti mohon kelegowoannya bagi anak-anak yang terpilih, mohon untuk siap, harus dihadapi, siap, nggak usah takut, pokoknya maju aja, temennya banyak ya, 30 utama, 5 cadangan, seperti itu. Yang utama adalah anak-anak kita harus sehat. Insya Allah kalau badannya sehat, semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja tambahan dari saya, semoga semakin paham, semoga ayah bunda nanti bisa ngeyem-yemi anaknya lah istilahnya, semuanya seperti itu. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke Nda Ina. Terima kasih. Terima kasih Nda Mana yang sudah memberikan tambahannya. Ayah bunda yang kami hormati, mungkin ini ada tambahan sedikit dari saya ya, untuk menyambut simulasi yang hari Senin tanggal 18-19 itu tinggal hari Senin besok nje. Jadi kalau sekarang hari Kamis itu masih ada hari Jumat sama hari Sabtu nje. Kami rencana bertiga dengan Nda Mana, dengan Nda Santi besok pagi akan mengadakan Zoom nje. Zoom untuk memberi contoh-contoh sedikit tentang soal-soal literasi dan numerasi. Jadi biar anak-anak itu ada gambarannya seperti apa toh. Dari kemarin cuma dikasih soal-soal, nggak ada penyelesaiannya begitu J. Jadi insya Allah besok pagi kami akan mengadakan itu Zoom J untuk literasi dan numerasi. Tentu saja nanti yang ikut Zoom sudah fokus ke 35 anak. Ya, karena insya Allah nanti jam 12 ini keluar, kemudian segera akan kami sampaikan. Mungkin tambahannya seperti itu. Ayah bunda hebat yang kami hormati.
sudah sampai pada acara yang terakhir nggih, penutup. Sebelumnya kami ingatkan kembali, jadi AKM tadi itu tidak menentukan kelulusan bagi anak, kemudian hasilnya juga tidak memuat nilai secara pribadi, secara individu tidak, tetapi hanya sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas dari sistem pendidikan, mutu pendidikan di SD kita. Tetapi tentu saja untuk kelanjutan SD ini sangat penting mutu pendidikan. Jadi mohon dukungan dan kerjasamanya bagi orang tua hebat, Bapak Ayah Bunda hebat semuanya. Kemudian bagi yang nanti terpilih, tentu saja mungkin kalau setelah kami berikan soal-soal sedikit, kemudian kami berikan latihannya, anak-anak ada kesulitan, mohon dukungannya. Kemudian bagi orang tua yang ayah bunda yang kebetulan anaknya, putranya itu tidak termasuk yang 35, mohon doanya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan nanti AKM sampai hari hanya diberi kemudahan dan diberi hasil yang terbaik. Sehingga SD Muhammadiyah Pakem, SD sekolah kita tercinta bertambah baik, bertambah jaya, konsisten seperti itu. Demikian acara sosialisasi AKM. Mungkin dari Bunda Afid nggak ada tambahan, J? Oh, kami hanya minta dukungan dari orang tua. Kami minta dukungan dari orang tua semuanya, ayah bunda hebat semuanya, agar acara kita besok mulai dari simulasi, kemudian besok pagi itu Zoom ya, dapat diikuti anak-anak dalam kondisi sehat. Acara ini tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa bantuan ayah bunda hebat semuanya, karena support dari ayah bunda hebat itu akan memberikan dukungan secara penuh untuk motivasi anak-anak kita mengikuti ANBK tahun 2021. Begitu ya ya Bunda, terima kasih. Terima kasih Bu Afid, ayah bunda yang kami hormati. Jadi sekarang yang terakhir adalah dakdikduk tapi tidak takut J. Menunggu nanti putra saya ikut tidak itu J, itu kita sikapi dengan santai dan semangat ya. Yang penting tetap semangat menyambut AN ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Iya, terima kasih ayah bunda hebat semuanya yang telah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di tengah kesibukan ayah bunda akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila dalam mengantarkan acara pada pagi hari ini ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.